Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yana and my partner name is Arahmanur Rahim. We from 16 group. We will presentation of second language acquisition. Number 6, input, interaction, and second language acquisition. There must be some second language data model available to the learner as input and a set of internal learner mechanisms to account for how the second language data are processed. A. Behaviors. The linguistic environment is seen as the crucial determinant factor in this model of learning. Input comprises the language model available to the learner in the form of stimuli and also that which occurs as feedback. B. Natives. View the learner a grand initiator. They maintain that exposure to language can account satisfactorily for acquisition. C. The interactionist views. A third view, however, is tenable. This treats the acquisition of language as the result of an interaction between the learner mental abilities and the linguistic environment. Number 7. Learner strategies. As attempts to use existing second language knowledge efficiently and clearly with a minimum of effort. Strategies as varied as memorization, overgeneralization, inferencing, and precat patterns have all been treated under the general heading of learner strategies. Oke, nomor 6. Masukan interaksi dan penerimaan bahasa kedua. Ada beberapa data bahasa kedua yang dibuat tersedia untuk pelajar sebagai input dan satu set dengan mekanisme belajar. Yang A, teori behavior. Bahasa akan dapat diperoleh dan dikuasai karena faktor kebiasaan atau pembiasaan, seperti sering mendengar atau kebiasaan mendengar. Kebiasaan kita mendengar sesuatu, bahasa yang sering kita dengar, seperti itu. Dan yang kedua, teori nativis. Ini proses pemerolehan bahasa pertama. Itu manusia itu sedikit demi sedikit membuka kemampuan bahasanya secara genetik. Itu udah mendarah daging. Yang ketiga itu teorinya memperlakukan pemerolehan bahasa dengan berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar, dengan bahasa-bahasa yang ada di sekitar, karena kita kan berbeda-beda bahasanya. Jadi kalau kita berinteraksi, mungkin kita akan bisa menguasai bahasa kedua ini. Yang ketujuh, strategi belajar. Sebagai upaya untuk belajar bahasa sastra secara efisien, itu contohnya itu menghafal, menyimpulkan, dan memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. 8. Universal Hypothesis and Second Language Acquisition. Wode. How he proposed that there is one independent linguistic faculty that is responsible for language acquisition. The developmental principles he discussed derive from lingual cognitive abilities rather than general inductive abilities. Wode makes the
quite explicit. The kind of cognition required to be able to learn language must be different from the general cognition or the capacities underlying problem solving or the kind of operation crucial in application types of development psychology. Jadi maksudnya Bode bagaimanapun mengusulkan bahwa ada kesulitan bahasa independen yang bertanggung jawab untuk menguasai penguasaan bahasa. Prinsip perkembangan yang ia diskusikan berasal dari kemampuan lingua kognitif, bukan kemampuan induktif umum. Bode membuat ini sangat eksplisit. Jadi Bode mengungkapkan pendapat tentang jenis kognisi yang diperlukan untuk dapat belajar bahasa harus berbeda dari kognisi umum atau kapasitas yang mendasari penyelesaian masalah atau jenis operasi yang penting dalam penelitian jenis psikologi perkembangan. Terus, linguistic universals can be asked to help predict which difference lead to difficult and which one do not. Universal linguistik dapat digunakan untuk membantu prediksi perbedaan mana yang menyebabkan kesulitan dan mana yang tidak. Terus ada juga universal grammar. Cook 1985 in a lucid explication of the Chomskyan view of universal grammar writes, dibilang the language properties inherent in the human mind make up universal grammar, which consists not of particular rules or of a particular language, but a set of general principles that apply to all language. Jadi dalam penjelasan Cook yang jelas tentang pandangan Chomskyan tentang tata bahasa universal menulis, itu adalah tata bahasa universal, sifat-sifat bahasa yang melekat dalam pikiran manusia membentuk tata bahasa universal yang tidak terdiri dari aturan khusus atau bahasa tertentu, tetapi seperangkat prinsip umum yang berlaku untuk semua bahasa. Terus ada typological universal. Typological universal are identified by examining a representative sample of natural language, taking care to ensure that the sample is free from the bias that might result from concentrating on a single language or family of language. Three types of universal have been described: substantive, formal, and implicational. Jadi universal tipologi diidentifikasikan dengan memeriksa sampel representatif dari bahasa alami. Berhati-hati untuk memastikan bahwa sampel bebas dari bias yang mungkin dihasilkan dari berkonsentrasi pada satu bahasa atau keluarga bahasa. Tiga jenis universal telah dijelaskan, yaitu substantif, formal, dan implikasi. Terus ada juga linguistic universal and L1 acquisition. Terus ada lagi linguistic universal and SLA atau second language acquisition. Ada juga linguistic universal in interlanguage development. Terus linguistic universal and L1 transfer. Oke, kita akan lanjut ke materi some problems with the universal hypothesis. Yang pertama, linguistic universal must be shown to have physical-linguistic validity if they are to be treated as a determinant of second language acquisition. 2. A problem related to concern the distinction between acquisition and development. Yang ketiga, Chomsky theory of universal grammar relies on the poverty of the stimulus argument. Yang keempat dari Kellerman 1984 refers to the cavalier attitude to markedness. Various criteria have been asked to applicate markedness score. First, peripheral, typological frequency, complexity, simplicity, and implicitness. Terus yang kelima,
The final problem is a methodological one. Chomsky is concerned with describing and explaining competence. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. The role of formal instruction in second language acquisition. Language instruction can have many purposes. One of these has traditionally been to teach the learner the formal system of a second language. In particular, grammar, although phonology and lexis are also likely to receive attention. Jadi, maksudnya instruksi bahasa banyak tujuan. Ini secara tradisional mengajarkan pelajar sistem formal second language atau L2, khususnya tata bahasa. Meskipun fonologi dan leksis juga cenderung menarik perhatian. Bab ini hanya akan membahas peran instruksi dalam akuisisi tata bahasa second language atau L2. Itu mempertimbangkan instruksi formal. Oke, kita lanjut ke Theory of Second Language Acquisition. Di sini kita akan membahas 7 teori, yaitu the acculturation model, yang kedua accommodation theory, ketiga discourse theory, keempat the monitor model, kelima the variable competence model, 6 the universal hypothesis, 7 a neurofunctional theory. Jadi maksud dari teori pertama atau teori akulturasi adalah proses perpindahan budaya atau penyusuan diri. Jadi kita menyesuaikan diri ke lingkungan sekitar. Terus yang kedua teori akomodasi, yaitu teori bahwa motivasi itu penting. Jadi kita membutuhkan motivasi untuk mempelajari second language acquisition. Terus yang ketiga teori wacana, teori tentang memperoleh bahasa melalui komunikasi. Jadi kita sering-sering berkomunikasi dengan orang agar kita dapat mempelajari tentang second language acquisition. Oke, kita lanjut ke teori keempat, the monitor model. Ini teori dari Krashen. Ini memandang perolehan bahasa sebagai proses konstruktif kreatif. Teori ini punya 5 hipotesis. Salah satunya hipotesis Masuka, yaitu anak memperoleh bahasa bukan dari pelatihan, melainkan karena memahami makna. Terus teori kelima, the variable competence model. Teori ini melihat bahwa perolehan bahasa kedua dapat direfleksikan dan bagaimana bahasa itu digunakan. Salah satu prinsipnya, anak memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa yang berbentuk penyederhanaan semantik. Contohnya, mas buat panggilan ke kakak laki-laki, atau mbak untuk buat panggilan ke kakak perempuan. Terus ke teori keenam, teori hipotesis universal. Teori ini berkeyakinan bahwa terdapat kesemestaan linguistik yang menentukan jalannya pemerolehan bahasa kedua. Contoh kesemestaan kendala berbahasa diambil oleh bahasa antara, dan kesemestaan linguistik yang dimanifestasikan oleh bahasa pertama dapat membantu pembangunan bahasa melalui transfer. Terus teori ketujuh atau teori terakhir, teori neurofungsional. Maksud dari teori ini, pemerolehan bahasa sebenarnya juga melibatkan otak kanan dan otak kiri, atau sering kita sebut dengan bakat. Jadi, kesimpulan dari materi kami adalah untuk mundur dan melihat penelitian akuisisi bahasa kedua untuk menilai apa yang telah dicapai dan apa yang masih perlu dilakukan. Sebelum tahun 1970, hanya ada beberapa studi empirical dari second language acquisition. Sebelum 1967, ketika Corder menerbitkan makalah seminarnya pentingnya pembelajar, ada sedikit penyelidikan teoritis. Ada juga asumsi bahwa second language acquisition dapat ditanggungjawabkan dengan mengekstrapolasi dari teori pembelajaran umum. 1970-an melihat pertumbuhan badan studi empiris tentang second language acquisition. Ini adalah cross-sectional atau Miss Study Morpham dan longitudinal dari Miss Kasdan et al. 1975. Pada saat yang sama berteori tentang second language acquisition berkembang, baik merangsang dan distimulasi oleh penelitian empiris. Saat ini publikasi second language acquisition muncul pada tingkat yang sulit diperjuangkan oleh para peneliti, dan bidang ini telah dibagi menjadi bidang minat kreolinguistik yang cukup dikenal, input atau interaksi, strategi pembelajar, second language acquisition kelas, tata bahasa universal, dan lain-lain. Sekian dari kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.